Baik, untuk membuktikan suatu unsur itu adalah subring dari unsur yang lain, selain kita menggunakan definisi tadi, buktikannya bisa kita nanti dengan bantuan teorema 7.9 ya, dengan bantuan 7.9. Jadi nanti kalau kalian terlalu banyak gitu, misalkan wakehmen gitu ya, nanti kita bisa dengan bantuan teorema 7.9 kita nanti jadi mudah aja ya. Saya tuliskan dulu teorema 7.9 itu seperti apa ya, misalkan ada human error. Mau menambahkan teks ya, teks. Oke, saya tuliskan dulu ya. Misalkan R suatu ring, kemudian S subset dari R, kemudian S bukan himpunan kosong himpunan S merupakan subring. Nah ini himpunan S merupakan subring dari R jika dan hanya jika yang pertama, untuk setiap X, Y anggota S, maka X dikurangi Z juga anggota S. Kemudian syarat yang kedua, untuk setiap X, Y anggota S, maka X, Y anggota S. Jadi kita cukup syaratnya untuk dia subring itu, kalau saya lihat praktis ada sekitar 4 syarat ya. Syarat dia S adalah subset, F subset dari R, kemudian S bukan himpunan kosong, kemudian syarat yang nomor 1 ini, untuk setiap X, Y anggotanya S maka dia tertutup pada operasi pengurangan, kemudian tertutup pada operasi perkalian ya. Jadi ini tidak terlalu memberatkan lah ya, jadi tidak terlalu memberatkan. Jadi yang pertama syaratnya ini dia harus subset dulu, kemudian dia bukan himpunan kosong ya, ini bukan himpunan kosong, kemudian ini. Berarti kalau saya praktis sebenarnya syaratnya ada 4 ya gitu. Kalau kita mau membuktikan kayak yang tadi, berarti kira-kira gimana? Contohnya anggaplah sama dengan yang di atas ya. Contohnya sama dengan yang di atas. Berarti untuk Z subset, nah saya menuliskannya boleh seperti ini, boleh tidak ada seretnya di bawah. Kenapa? Z itu pasti dia subset sejati ya, tidak akan pernah mungkin sama dengan kan. Boleh seperti ini, boleh tanpa ini juga boleh. Nah hanya
hanya seperti ini juga boleh, karena kita sudah memastikan bahwa dia pasti proper subset atau himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati itu gimana? Anggotanya tidak akan pernah mungkin sama dengan bilangan rasional, ya. Jadi boleh seperti ini. Kalau mau menuliskan seperti ini juga boleh. Ini maknanya kan atau Z himpunan bagian dari Hi, atau Z sama dengan Hi, begitu. Yang nulis seperti ini juga boleh. Tidak ada threadnya juga boleh, misalkan yang itu tadi. Kenapa? Karena dia pasti proper subset himpunan bagian sejati. Ya, tidak akan pernah mungkin bilangan bulat itu anggotanya sama persis dengan anggota bilangan rasional. Kan rasional masih ada yang pecahan atau bentuknya tidak bulat. Ya, seperti ini juga boleh kok. Beda dengan yang atas, itu jangan bingung, gitu ya. Ya, gitu. Jadi buktinya gimana buktikannya? Untuk setiap, sama kayak tadi, untuk setiap A anggotanya Z, maka A anggotanya Hi. Kemudian yang kedua, Z bukan himpunan kosong, berarti A pilih 4 anggotanya Z, maka Z bukan himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, jadi tertutup ada operasi pengurangan, ya. Jadi itu cukup kita mengambil satu saja. Jadi dia bukan lagi penjumlahan, ini tertutup pada operasi pengurangan. Jadi untuk setiap A, B anggotanya bulat, kalau kita punya bilangan bulat, maka pengurangannya kan juga hasilnya bilangan bulat aja. Berarti A dikurangi B anggota bilangan bulat. Kemudian yang keempat gimana aja? Yang keempat tertutup pada baris perkalian. Untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, maka A dikali B ini juga anggota bilangan bulat. Jadi kan semua terpenuhi nih. Jadi dari 1 sampai 4, maka Z subring dari Hi. Nah, itu kalau kita menggunakan teorema 7.9. Coba dipahami, kalau nanti ada yang ditanyakan bisa lewat BA, bisa lewat e-learning. Terima kasih.